Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Kesang Mas Channel. Di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya, khususnya para pemula yang sedang belajar gulung-menggulung dinamo ya. Dan saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang bagi para pemirsa yang baru menemukan Gesang Mas Channel. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membongkar menggulung sampai tes ampere motor penggerak, dinamo penggerak, yaitu merek Wanaka ya, seperempat HP 1,85 ampere. Ini untuk parutan klopo ya teman-teman ya. Kita akan bongkar dulu dan kita dedel berapa ukurannya. Yang seperempat HP ini ya cukup kecil ya. Ini kawatnya biasanya aluminium teman-teman ya. Ini akan saya buat lebih tahan lama karena ini sering dipakai untuk ya dipinjam-pinjam orang hajatan itu teman-teman ya. Orang hajatan itu kalau marut kelapa ya tuh, itu kadang-kadang sampai ratusan ya. Kadang-kadang 3 parutan klopo ini enggak istirahat-istirahat. Bagaimana supaya tahan panas dan siap tempur terus? Nah ini begini caranya. Kita bongkar dulu dan kita akan tunjukkan nanti bagaimana langkah gulungannya, hitungan kawatnya dan hitungannya. Kita referensikan yaitu bongkaran aslinya dulu, bagaimana akan kita lihat. Oke ya teman-teman, selamat menyaksikan sampai akhir ya. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham, supaya tidak menanyakan sesuatu yang sudah ditayangkan. Karena ini banyak terjadi ya. Sudah ditayangkan banyak bertanya padahal sudah ada. Hitungannya berapa Pak? Padahal sudah dikasih hitungan. Kawatnya ukuran berapa Pak? Ini suatu yang tidak perlu dijawab ya, karena sudah bikinkan video masih menanyakan hal itu. Oke ya, kita akan buka sampai selesai dulu. Ya, ini sudah dinampakkan dinamonya dan penampakannya begini ya. Kecil besar saja rumahnya ya. Rumahnya besar, istana. Wah, mantap. Dinamonya sak kepel. Oke ya, dibuka sampai nampak semua. Nah, itu ya. Itu cuman asnya. Namanya kecil sekali ya. Sudah kecil, care-nya diperkecil lagi ya. Dan ada rumahnya itu, penjepitnya semakin kecil. Oke ya, penampakannya begitu. Itu malnya 42 ya. Mal 42. Bagaimana hitungannya kita bongkar dulu ya. Oke, kita bisa digulung di dalam sini atau dikeluarkan care-nya juga bisa ya. Kalau untuk memudahkan jadi keluarkan care-nya nggak apa-apa. Kita ketok dari sebelah sini ya. Dari sebelah akan keluar nanti care-nya. Karena mengembalikannya nanti juga bolak-balik sama aja. Oke ya, ini akan kita gulung super spesial, bisa bolak-balik kiri kanan tanpa masalah. Oke, kita keluarkan dulu. Ya, cukup dikeluarkan, didudul saja ya. Pakai alat yang didudul yang sudah senior. Nah, begini ya. Penampakannya seperti dinamo sekepel. Ini akan kita dedel dan nanti kita pakai mal 42 juga ya. Seperti bawaannya ini 42, ini running 4. Ini starting 2. Begitu ya. Ini kawatnya nih biasanya tak kasih 35 ini. Kita ukur aja dulu nanti setelah dibongkar ya. Oke ya, teman-teman. Sekarang dilanjutkan, sudah dalam tahap pengemalan. Ini sudah dibongkar, dibersihkan ya, kawatnya dibuang, kemarin dibikin ya. Ini diselipi dengan mika 0,20 mili ya, yang sedang mika. Kalau prespan itu kadang-kadang banyak nekuk-nekuknya ya. Bisa pakai nomek juga, nomek itu lebih bagus ya, lebih tahan panas, cuman ya harganya juga lebih bagus. Ini malnya 4, 1 ke 6 berarti ngelompati 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ngelompati 4, terus di luarnya berikutnya gitu ya sampai 4. Oke, langsung kita siapkan kawat 0,30. Ini dikeluarkan ya ininya biar nah, ini kawat 0,35 udah saya siapkan ya agak gini. Oke, saya mulai dulu satu ya, nanti hitungnya saya sebutkan setelah saya roll. Oke ya teman-teman, ini tak hitung sudah tak roll 140 lilit ya. Ini masuknya dari kiri keluar kanan dulu ya.
bebas ya, mulainya bebas karena ini bulat dan semua lubangnya ukurannya sama. Jadi nggak ada ketentuan, kalau lubang sama ini udah bebas saja. Oke ya, ini 1 ke 6 hitungannya apa langkahnya ya. Jadi ngelompati 4, 1, 2, 3, 4 ini yang dilangkahi. Langsung masuk ke lubang setelah 4 itu. Jadi benar-benar dihitung ya teman-teman ya. Langkahnya itu benar dihitung kalau mau masukkan ya, jangan sampai sudah masuk udah dapat 3, oh lah kok lompatnya 5 sih. Baru sadar, kadang-kadang pernah itu sering terjadi tuh orang-orang belajar begitu. Baiknya langsung dihitung aja, saya tekankan sekali lagi, sering hitung kalau mau perang 1, 2, 3, 4, oh ya benar gitu ya, maksudnya yang dilangkai itu benar langkahnya 1 ke 6. Dulu yang sering-sering belajar dan sampai sekarang pun orang belajar itu sering terjadi pelanggaran ya. Jadi kena penalti apa maksudnya tendangan sudut. Bukan, maksudnya kena teguran yang sangat berarti untuk maksudnya gitu ya. Karena apa? Ya pelanggaran itu tadi. Suruh melompati 4 yang dilompati cuma 3. Jadi dia enak banget ini yang melengkung banget. Ketika dicek udah selesai 3 mal baru sadar. Loh emang tadi siuman, iya kali. Baru pingsan kali ya tadi. Ini saya tekankan lagi, maka sudah selesai gini pun masih juga dihitung. Nah udah bener ya. Ini buat 4 ya, 140. Buat 4-4-nya, mal 4 dari kiri kanan sampai 4. 4 itu begini ya. 1, 2, lupa 4. Oke, 4. Oke ya, nanti kan sampai 4. Nggak usah payah-payah. Yang kedua sini, yang ketiga sini, yang keempat sini, berikutnya gitu aja ya. Nggak usah ngapain 1 lompat berapa setelah 1 lompat 6. Kok 1 lompat 8 kok nggak 7 dulu? Emang 2 langkahnya, nggak usah gitulah kelamaan. Berikutnya gitu aja. Nanti sudah ada 4 ya udah. Separuh, nanti tinggal separuhnya lagi. Oke ya, nanti kan sampai 4. Oke ya teman-teman, 4 sudah selesai. Dari kiri keluar kanan ya. Oh ya teman-teman, ini tak kasih tahu ketebalannya ya. Ketebalan garisnya berapa senti. Nanti kalau menemukan hal yang sama, yang ukuran sama persis bisa pakai hitungan ini ya. Ini 3,8 ya. 3 cm 8 mili. Oke ya, 3,8 ya. Nanti kalau menemukan ini bisa pakai hitungan ini sama. Sekarang ini bukan dibalik terus dari kanan keluar kiri gitu enggak ya. Untuk yang ini saya sampaikan diperhatikan ya. Dipotong. Ya, potong bener nih tuh, potong ya. Terus mulai lagi dari kiri keluar kanan lagi, bikin 4 yang sama ya. Ini lubang 24 ya. Diperhatikan. Ini lubang 24, nanti kalau menemukan yang sama, kadang-kadang ada menemukan lubang 20, itu ya nanti beda lagi langkahnya ya. Ini lubang 24, dan kita mulai lagi bikin persis lagi seperti ini ya. Hitungannya sama, malnya tadi juga, kawatnya ini juga ya. Hitungan 140, 140, nggak ada yang numpuk ya, sampai selesai nggak ada yang numpuk. Oke ya, nanti kan sampai 4 sampai selesai ya, jadi nggak panjang-panjang gitu kita menyaksikan ya. Ya, dimasukkan yang pertama ya. Sama posisi seperti tadi ya. Jadi langsung dihitung aja dari sini 1, 2, 3, 4. Ini kan malnya 4 ya, ini berarti yang sini. Kita tutup lagi ya dengan tutup yang sudah disiapkan. Ini dilompati 4 juga, 1, 2, 3, 4 hitung ya. Baru dimasukkan yang kelimanya gitu ya, dengan telaten tangan kita kelihatan terampil, tapi lama-lama bisa teman-teman ya, lama-lama bisa. Oke ya, sambil saya sampaikan teman-teman, bapak saya gulung ini saya hargai 200.000 ya teman-teman. Ini udah selesai yang kedua, runningnya ya, 4 mal juga. Kita rapikan dulu, kita ketok-ketok. Nah itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya ini dibuat dari apa ya, masing-masing ada potongannya ya.
Jadi ini awal dan ini akhir. Ini juga gitu, ada awal ada akhir. Jadi satu satu koil, satu posisi ya, ini diputus ya. Bukan dari kiri keluar kanan terus dilangsungkan dari kanan keluar kiri, tidak. Karena apa? Saya jelaskan. Ini akan saya buat bisa mutar yang dikehendaki kiri apa ke kanan gitu. Saya lupa nggak nanya pada yang punya ini, karena yang namanya parutan kelapa itu ya, itu ada yang kiri ada yang kanan teman-teman ya, apalagi yang datar itu bisa kiri bisa kanan, ada yang giginya langsung ke kanan semua. Jadi saya nggak tahu ini mau diputar kemana, tapi nanti setelah tahu caranya nyambung ini nggak masalah, mau kiri mau kanan tinggal nuker kabel kapasitor saja, salah satu kapasitor nanti dipindah sini udah kanan, dipindah sini kiri gitu. Ini saya ajarkan cara nyambung yang praktis. Oke ya, maka ikuti dulu langkah-langkahnya dari kiri ke kanan. Ini juga dari kiri ke kanan. Sekarang startnya juga demikian ya. Ini running udah selesai. Saya lanjutkan startnya dengan kawat yang sama, yaitu 035 ini saya lanjutkan saja. Dan malnya cuma yang ketiga dan keempat. Tadi ini kan malnya 4 ya. Yang dipakai cuma yang ketiga dan keempat. Hitungannya 160 teman-teman ya. Kasih 160 nggak apa-apa, aman. Saya menyesuaikan lubangnya itu ya. Jadi masih banyak longgar, 140 itu masih banyak longgar. Kita kasih 160 ya. Nanti masuknya bebas, bisa dari sini dulu atau dari sini dulu, no problem. Ora popo ya. Kita hitung dulu 160 ya. Dua-duanya nanti 160, dari kiri keluar kanan dipotong. Terus pindah sini lagi sama lagi 160 ya. Terus dua-duanya, malnya cuman yang ketiga dan keempat saja ya. Oke, kita hitung dulu ya. Sudah 160, kita masukkan dulu ya, karena tadi kan yang sisanya cuman 4 ya lubang yang dilangkai itu, 2 untuk ke kiri 2 untuk ke kanan ya, jadi 4 lubang ini untuk starting semua. Oke, kita masukkan bebas ini, dari yang mana dulu bebas karena posisinya sama ya, nggak bisa syuting dekat ya. Pokoknya dimasukkan situlah ya. Langsung ditutup dulu, jangan memasukkan sebelah dulu karena nanti ya lepas kadang-kadang kalau ketarik ya. Ditutup dulu baru dimasukkan sebelahnya, diputar ya, begini posisinya. 160 pun nggak padat sekali, enggak ya, gampang teman-teman. Parutan kelapa ini terima aja. Ini kawatnya paling-paling habis 4 on ya. Ini gulungnya 200.000 buat saya. Emang sih kalau dibandingkan beli baru, paling beli dinamonya ini paling berapa, tapi ya masih lumayan lah ya, bawahnya aluminium. Sekarang ganti dengan tembaga ya lumayan ini. Jadi kita harus memberitahu kepada para konsumen, bisa menjelaskan supaya dia tuh mau. Ini ada pertanyaan bagaimana supaya konsumen tuh mau dengan gulungan kita ya. Oke, nanti kita akan buatkan videonya teman-teman ya. Yang pertama ya, ini sekarang yang kedua. Mal yang kedua ya adalah mal yang terakhir yang tadi. Ya, kita hitung lagi 160. Ini sudah cukup lagi 160. Kita masukkan lagi ya. Ingat cara masukkannya pelan-pelan. Jangan sampai yang masih utuh begini ini menekuk-nekuk ya, bergelombang-gelombang atau apalagi keriting, jangan sampai ya. Ini kita masukkan dalam posisi ini masih bagus begini. Kita megang pun pelan-pelan ya. Kita masukkan dalam bentuk masih aslinya begini. Jadi dia nanti lebih mudah. Kita jemput dari sana, kita tarik utuh ya. Nah, ini masih nggak nekuk-nekuk. Kalau masih lurus begini, masih bawaan, mudah masuk ya. Udah masuk itu. Nggak usah dipaksa, tinggal digiring saja, ya masuk. Tapi kalau malah dipenyet-penyet ya, akhirnya bergelombang-bergelombang, itu menyusahkan proses masuknya. Ya, ini ada yang keluar kadang-kadang.
hati-hati sambil dikontrol jangan sampai ada kawat yang nyelip keluar dari mikanya. Kadang-kadang kita nggak tahu, banyak pertanyaan di komen itu, Dina udah digulung kok nyetrum, Mak. Itu rata-rata ada kawat satu keluar dari mika selipannya itu, dia nyenggol bodi. Kadang-kadang nggak ketahuan, kalau nggak kita nggak jeli nggak ketahuan, karena dia di samping ya, dia di samping daripada lubang itu gitu. Maka kita harus jeli ketika memasukkannya. Kalau trisip itu kalau udah biasa tahu ya, terasa loh ini kok keluar. Kadang kita lihat lagi begini ya. Nah, kita lihat lagi begini, adakah dia yang trisip? Kadang-kadang nampak di atas mika, tapi kadang-kadang di samping mika. Ini yang kadang-kadang harus tahu. Oke ya, setelah ini dua, ini kita potong lagi, kita potong ya. Nah, bikin lagi dua yang sama persis dari sebelah sini. 160 dengan menggunakan mal yang ketiga dan keempat tadi, cuma dua saja. Cuma sebelumnya kita ketok untuk mempermudah proses lurusnya nanti supaya tidak terganggu nabrak-nabrak itu ya. Nah, ini kadang-kadang lubangnya itu dinampakkan dulu, jangan sampai ketutup dengan running yang pertama ini biasanya nutup ya. Kita lebarkan dengan tang dulu, dengan menggunakan tang gini pelan-pelan, ini kita lebarkan lubangnya supaya kawatnya itu minggir gitu ya. Nah, kalau tidak nanti akan nampaknya sesak dan penuh, padahal tidak gitu, karena itu terhalang dari sudutnya, itu ada yang menghalangi. Oke ya, udah. Cuman jangan diusap-usap itu tangnya ya, bikin kawatnya lecet, yang bikinnya sobek gitu. Jadi kita ulang lagi dengan mal yang ketiga ya. Jangan terlalu kenceng nariknya supaya ini enggak melar ya, nanti melar berubah ukuran kadang-kadang gitu ya. Oke, kita roll lagi 160. Sudah selesai 160. Kita masukkan ke lubang yang tinggal dua itu ya. Tinggal dua ini, mal yang kecil dulu. Ya, sudah masuk. Ketika mau masuk tutupan slipnya ini ya, dilihat semua kawat itu sudah masuk. Nanti supaya tertutup, ada yang satu keluar seperti ini, ada satu masih di luar, jangan langsung dimasukkan ya. Nanti induknya nyari-nyari, piak-piak itu kalau ayam ya. Nah, udah masuk, baru didorong tutupnya, baru sebelahnya lagi gitu ya. Kita bikin dua-duanya begitu. Sekarang tinggal nalinya dari dulu, nanti kita ajari cara nyambung yang bagus ya, lain daripada yang lain caranya. Kita bikin selipan pembatas dulu supaya tidak gampang beradu ya antara running dan starting. Ini dikasih penyekat supaya enggak banyak tumpukan, untuk mengurangi banyaknya tumpukan. Ketika dijahit ini naiknya kan akan bersatu ya. Ini kasih penyekat antara running dan starting, baru diikat dengan benang nilon yang sudah biasa saya pakai ya. Ini mereknya Diamond. Ini ya sudah selesai ditali. Ini ujungnya ini ya bagusnya dibakar ya, atau dilem hantu itu ya. Lem setan, nanti marah setan, gantian lah. Nah, dibakar ini supaya enggak udar itu istilahnya lepas atau ambyar, oke ini ya. Terus diketok biar sakit gitu ya, biar nampak bulat berseri seperti bulan purnama gitu ya, dindah pokoknya bulan. Oke ya, udah bulat, sekarang kita sambung. Oke, tahap berikutnya adalah tahap penyambungan, didengar baik-baik ya.
supaya nyambungnya nggak keliru. Ini kawatnya ukurannya sama semua loh ya, ukurannya sama semua, jadi nggak ada besar kecil ya. Oke, sekarang saya dikte, perhatikan baik-baik. Akhir starting disambung dengan akhir starting gitu ya, pelajarannya sebagai sambungan mati. Ini akhir starting, sudah saya ambil ujung yang keluar terakhir ya, kita pendekkan dikit, kita kelupas, dua-duanya, dan kita pilin ya. Pilin itu bahasa Indonesia, biasanya pelintir. Oke, sama saja, pilin, pilintir gitu ya. Oke, sudah dipelintir, langsung kita isolasi kertasnya dulu, nggak apa-apa, ini nggak berhubungan dengan air ya, nggak bermusuhan dengan ini, nggak akan basah ya. Langsung diisolasi. Kalau isolasi kertas itu nggak ada dengan air, dia tuh kalau panas nggak leleh ya. Oke, berikutnya ini perhatikan baik-baik, ini tadi isolasi ya, sudah mati ya, sudah sambungan nggak keluar kabel. Sekarang awal running, ini awal running digabung dengan awal running digabung dengan salah satu awal starting gitu ya. Ganggu, utuk ganggu. Oke ya, saya ulangi lagi, awal, tiga awal, ini tiga nih, tuh tiga kan, digabung jadi satu ya. Awal running digabung dengan awal running digabung dengan awal starting salah satu ya, boleh starting yang ini atau starting yang ini, sama saja. Oke, ini kita samakan dulu ya, kita potong yang kompak, kita kupas dulu sambil dicatat ya. Yang hobi mencatat, menyimpan dalam pembukuan, cara penyambungan disimpan dalam pembukuan. Tapi kalau enggak ya buka lagi di YouTube, enggak akan marah ya ditanyain terus, buka aja. Oke, ini tiga-tiganya disambung jadi tiga, disambung jadi satu ya. Ini namanya 3 in 1. Susu, madu, jahe. Enak loh itu. Cuman ngomong tok, coba kalau ada di depan sini. Ger pasti ya. Ini tiga disambung, langsung di isolasi, kita bikin isolasi lagi. Kita tekuk lah biar agak pendek. Terus isolasi. Nah, simpan sekarang berarti tinggal tiga ya. Tinggal tiga. Ini adalah akhir running dan akhir running ya, ujungnya, dan satu saja awal start. Oke, untuk apa ini perhatikan ya, akhir running dan akhir running ini kita satukan dulu ya. Kita akan kupas dulu, sebelum sambung kita kupas dulu. Kita akan kasih kabel, ini kasih kabel ya, bukan sambung ya, tapi disambung dengan kabel keluar. Ini harus diperhatikan nih bagi para pemula, kalau nih penjelasan yang sudah jelas ini masih ditanyakan, ya diputar lagi videonya. Karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, yang rata-rata sudah ada jawaban dalam video ditanyakan, saya nggak jawab ya, karena nontonnya terlalu banyak dilompat-lompat ya, skip. Oke, ini tiga-tiganya sudah saya kupas. Sekarang ya saya akan motong kabel ini, 2 buah kabel tak kasih warna putih ya. Ini saya memotong kabel putih warna putih 2 batang ya. Saya kupas dulu. Banyak yang kalau orang belajar mengupas kabel ini aja lama kali, padahal cuma segini aja ya. Ini udah lupas. Ini kabel putih 2 ini saya sambung di running. Akhir running satunya kita sambung dengan kabel putih untuk keluar ya. Ini bukan sambung mati, ini untuk keluar. Kita pelintir sampai begini ya, yang banyak ya, jangan cuma 3 kali 4 kali lintirnya, nanti ngepong nggak nyambung. Dan kabel satunya ini untuk running yang sebelahnya ya, running yang satunya ini kita sambung. Nah, begini. Nyambungnya sampai matang.
udah habis sampai ini diputar lagi gitu kalau saya ya. Ya kalau teman-teman juga begitu kayaknya. Ini berarti running putih 2. Ini nanti dapat setrum teman-teman ya. Solokan sekarang ini. Satu lagi untuk apa? Sebentar kita ambil kabel dulu yang berwarna merah ini. Saya pasang kabel warna merah ya. Saya kupas dulu, sebaiknya dikupas dulu. Kiri dan kanan gini ya, ujungnya dikelupas semua. Jangan nanti ngelupasnya ketika sudah dipasang diikat baru dikelupas ujungnya. Kalau kesebrot nanti keluar ikut, apalagi baru belajaran ya, kadang-kadang lepas semua. Oke, kita sambung ke startingnya. Jadi ini keluar kabel 3, tapi berbeda dengan cara biasanya itu hitam, merah dan putih ya. Tapi ini beda teman-teman, saya ajarin nyambung yang berbeda. Ini nanti akan spesial bolak-balik ya. Spesial bolak-balik dengan mudah. Ini kita kasih isolasi dulu ya. Nanti nggak pakai selongsong juga nggak apa-apa. Kalau pada kelapa ini isolasi kertas saja udah nggak apa-apa. Tapi baiknya teman-teman ya, ini ada pesanan dari permintaan dari konsumen tadi, minta dipasangkan yaitu fuse. Oke, kita ambilkan fuse. Oke ya, ini saya ambilkan fuse bekasnya Panasonic. Karena ini nggak rusak ya, rata-rata dia tuh konslet putus gitu aja kendalanya Panasonic yang sekarang itu yang kalau buku ya. Fuse-nya masih bagus-bagus, saya itu sampai nggak pernah beli fuse karena ambil dari bekasnya Panasonic itu udah sering tiap hari dapat lah ya. Ini fuse ini kita pasang di salah satu running tadi ya yang putih tadi ya. Ini akan saya alpas, akan saya tuker ya. Akan saya tuker dengan kabel fuse tadi. Nah, ingat-ingat ya teman-teman ya. Ini running satunya dapat fuse, running satunya dapat kabel putih ini. Supaya nanti kalau panas sekali ya, itu putus gunanya fuse itu begitu. Ini sekring otomatis ya. Kalau kelewat panas, dia akan mati. Tapi nanti kalau sudah dingin, hidup lagi gitu ya. Ini enaknya gitu. Jadi sebelum kebakar dia sudah putus. Kita kasih isolasi dulu ya. Isolasi kertas juga. Ini enggak berhadapan dengan air, enggak apa-apa. Ini yang merah juga kita kasih isolasi dulu. Ya sudah kan dibelit, sekarang diikat. Ini saya sampaikan gunanya dulu ya teman-teman ya, yang baru menemukan channel ini maka baru belajar ini ya, tak sampaikan yang hitam dan putih ini nanti dapat setrum ya, terus yang merah ini dapat kapasitor. Kapasitor kan 2 Pak kabelnya ya, yang satu nanti boleh bonceng di sini, maka akan menghasilkan putaran kiri. Kalau nanti digabung dengan sini akan menghasilkan putaran kanan gitu ya. Oke, nggak usah saya ulangi, pahami aja sendiri. Saya akan kasih selipan pembatas dan kita ikat dulu. Ini ya, kita buatkan selipan pembatasnya, ditaruh di depannya running ya. Bikin 2 untuk kiri dan kanan. Kiri dan kanan begini. Nah, baru diikat ya. Kalau mengikat usahakan tumpukan ini berada dalam satu tumpukan begini ya. Biar kabel keluarnya nanti terletak dalam satu lubang. Oke, kita ikat dulu. Ya, ini sudah selesai ditali. Sudah kita bakar dulu ujungnya. Ya, ini langsung aja kita masukkan ke dalam kelontongnya ya. Karena nanti ngerapikannya nanti saja. Untuk ngencet ini masih gugrak nanti masuk ke dalam kelontong ya. Apalah gugrak putar. Ya, caranya masukkan dalam kelontongnya itu diposisikan letak kabelnya ya. Kabelnya ini ada kabel kapasitor di sini. Kabel setrum di sini ya. Udah kita bagi tengah aja lah, nanti kan ini satu tumpukan ya, nanti kita bagi yang kapasitor ke sini gitu.
diatur aja lah, yang penting jangan terbalik. Udah kapasitornya lubangnya di sini kok masuknya dari sana lubangnya, itu nanti salah kaprah ya. Nah, inilah ya, kita tutup dulu, ambil bodem. Kita bodem dulu pelan-pelan, kalau sudah masuk bener baru dihajar nanti. Ya, saya letak di bawah aja biar enggak dadoknya terlalu keras, tangganya udah tidur. Kita pindah di bawah ya. Top terus sampai masuk. Oke ya, ini udah masuk, mudah-mudahan pas lah ya. Ini kita raba, kalau sudah tidak ada yang nongol berarti sudah tidak perlu digencet-gencet lagi ya. Sekarang kabel merah ini kita keluarkan di lubang kapasitor ya. Tuh. Dan ini hitam dan putih kita keluarkan di ada tempatnya sendiri di jalan kabel ke arah colokan ya. Nah, ini kabel hitam dan putih. Jadi sama-sama dapat setrum semua. Terus bagaimana nanti kapasitornya? Nah, kapasitor dikeluarkan, kasih kabel bantuan dari sini ke sini ya. Tuh, misalnya warna merah ya, kita potongkan lagi kabel warna abang merah. Nah, gini ya. Kita potongkan kabel warna merah. Ini langsung nyebrang ya dari sini. Dari sini nyebrang ke sini. Udah gitu aja kok repot. Nah, supaya tidak enggak bergeser-geser ya. Ini diisolasi aja. Yang merah dengan merah ini diisolasi ya. Nah, begini kita akan rakit. Kita masukkan asnya. Waduh, kasar banget suaranya. Udah biarin. Nah, rame malah. Ini kabelnya baiknya di mana ini? Bisa di depan, bisa juga di belakang. Yang penting kita tes sampai muter dulu ya. Kita baut dulu. Teman-teman tak kasih rahasia penting ya, penting sekali. Ini jangan dipasang. Biar awet. Setelah kita kencangin begini ya, kita dulu asnya ringan enggak. Kalau berat berarti nyangkut, udah ringan ya. Oke, kita pasang dulu kipas pendinginnya biar nampak. Ini ada spinya teman-teman, ada spi antingnya. Kita pasang dulu spi antingnya. Tuh, colot. Pakai spi khusus ya, tang spi khusus. Ada tuh teman-teman. Oke ya, ini kapasitornya dibawain 10 pikur teman-teman. Sebenarnya kebesaran ya, kalau disesuaikan dengan kawatnya itu aturan ya 6 atau 8 gitu ya. Kita tes aja dulu lah, besok tinggal diomongin orangnya. Ini kapasitor tadi yang sini ya, lubang di atas itu kapasitor.
Merah-merah ini kapasitor. Begini caranya. Kapasitor satunya ini ya, belum disambung ya. Oke, yang sekarang yang ini, yang hitam dan putih adalah strom langsung. Oke, kabelnya dia langsung kita pasang aja lah. Kabel bawaannya dia ini kita kelupas saja dulu ya. Nah, kabelnya langsung kita sambung di sini. Putih satu ya, colokan satunya bolak-balik nggak apa-apa ya. Satu hitam. Nah, begini ya. Terus ini dapat mana? Ya, ini begini. Ini nanti yang merah ini kapasitor itu dapat salah satu strom. Kalau dapat ini kan colokan ya, kabel colokan, kita zoom dulu biar dekat. Dapat colokan ini mutar kanan, mutar kiri, mutar kanan, mutar kiri gitu ya. Kita tes sekarang teman-teman ya, supaya bisa melihat ya. Ini kipasnya tak hadapkan ke situ, dan ini kapasitor ini langsung disambung dulu sebaiknya ya. Kapasitor kita sambung dengan yang hitam ya. Oke, begini ya, kapasitor kita sambung dengan yang hitam. Ini kita lihat dia muter kemana gitu ya. Kita colok dulu, ini colokannya di sini ya, di belakang kamera. Bismillah, 1, 2, 3. Nah, kemana dia? Ke kiri teman-teman. Ke kiri ya, dengan sangat kencang sekali. Oke, sekarang kita buktikan. Yang merah kita pindah. Kita pindah dapat yang putih ya. Tadi kan dapat yang hitam. Misalnya besok ini, loh kok putarnya kok balik, tinggal pindah aja itu yang merah. Saya tuh pengennya ini muter ke kiri Pak. Saya nggak tahu nih parutan kelapa ini ke kanan apa ke kiri gitu. Ini ke kanan ya. Nah, ini ke kanan teman-teman. Nah, beginilah teman-teman ya. Ini sudah jadi dan sukses. Kita tes dulu sekali lagi ampernya ya. Kita tes dulu ampernya, ini 0,000. Ini menunjukkan 0,3 teman-teman ya. 0,3 bagus, ini dijamin nggak panas ya. Oke, tinggal suara saja, itu suara laker ya. Kalau orangnya mau ya besok diganti, kalau tidak mau ya udah begini aja juga nggak apa-apa. Ini masih belum kocak. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu, semoga paham dan bisa praktek ya. Jangan banyak di skip-skip, banyak ilmu terlewatkan nanti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.